suster, ibu bapak, dan rekan-rekan muda dimanapun berada, salam sehat penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada malam hari ini, Selasa 5 Maret. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar seri buku Hiduplah dan Bebaslah untuk menjadi pribadi yang mengenakan pikiran dan hati Kristus. Malam ini kita sudah memasuki sesi 7 dengan judul Rasa Lekat. Dari 15 judul yang akan kita bahas. Jadi ini sudah di tengah-tengah. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, mohon merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Ini untuk mempermudah para tim untuk admit Ibu Bapak masuk ke dalam webinar ini. Yang kedua, mohon menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Jika ingin bertanya atau apa, baru nanti bisa diaktifkan. Tapi sementara dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk Q&A, mohon menyampaikan pertanyaan melalui direct chat ke 00 Q&A. Untuk pertanyaan, boleh ditanyakan sebanyak-banyaknya. Nanti ada beberapa yang dibacakan pada malam hari ini. Yang lainnya seperti biasa, Romo akan membalas secara tertulis dan akan kami kirimkan di WhatsApp grup webinar Romo Nano. Kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami. Karena Engkaulah kami dapat berkumpul malam ini untuk mengalami rasa lekat kepadamu. Hadirlah Bapa dalam webinar ini, agar kami mampu melepas semua rasa lekat tak teratur yang menjadikan kami budak. Curahkan hikmat-Mu Tuhan kepada Romo Nano dalam pengajaran ini. Juga kepada kami semua untuk membuka hati dan mau melaksanakan di dalam rutinitas kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Romo Nano. Selamat malam Bu Aida, apa kabar? Baik, Romo. Laptop Romo udah sembuh ya? Sehat, sudah Sehat. sembuh dari pilek. Hampir ya, Romo. Saya sudah deg-degan. Saya Ya, senang loh, Romo. Sudah ada yang bertanya. wih, Berarti ini semua bertanya peserta baca buku, Romo. Ya, Romo sudah ada pertanyaan. Tadi saya lewat apa? membaca. Hah? Di chat. Lewat apa? Di Oh chat, ya, Romo. Iya. Hebat oh kan, chat Romo? yang khusus ya? Iya. Romo khusus yang bab ini, itu saya sampai membaca 2 kali. Oh Dan ya, masih tidak menemukan kejelasan. Saya waduh. berharap malam ini saya eh, mendapatkan dari dongengnya Romo, dari gambar-gambarnya Romo, bisa terserap dengan baik. Silakan Romo. Oke, Bu Aida, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pengakuan jujur bahwa Bu Aida masih belum paham setelah membaca 2 kali. Ini sebuah hoax atau sebuah notifikasi atau sebuah eh, tantangan bagi saya atau justru sebuah kerendahan hati dari Bu Aida. Saya kira ini kerendahan hati dari Bu Aida yang
pura-pura aja nggak paham. Ya benar Romo, karena pemahaman saya tentang kelekatan itu beda dengan yang di buku ini ternyata luas banget gitu loh. Oh gitu ya. Saya pikirnya kelekatan itu ya udah kalau saya kehilangan sesuatu, saya nggak merasakan itu, maksudnya nggak merasakan kesedihan, nggak merasakan apa-apa yang namanya saya sudah tidak melekat. Ternyata banyak lain-lainnya Romo. Tuh. Oh oke Nah, oke. itu Romo yang saya mau dengar lebih jelas. Silakan Oke Romo. oke oke baik. Terima kasih banyak Bu Aida sudah mengantar kita semua memasuki bab 8 dengan baik, terutama karena ungkapan dari Bu Aida yang mengatakan ternyata pemahaman tentang rasa lekat itu tidak tepat gitu. Em, Masih. Mari kita cek lagi apakah betul pemahaman Bu Aida, pemahaman teman-teman semua tepat atau tidak tepat gitu. Mari kita cek bersama-sama dan sekali lagi seperti yang sudah-sudah teman-teman, apa yang saya tampilkan seluruhnya merupakan isi dari buku yang kita pelajari bersama. Termasuk bab 7 ini ya, tentang rasa lekat. Ini semua konten yang ada di dalam presentasi yang akan saya bagikan seluruhnya berasal dari bab 7, itu berarti dari halaman 126 sampai dengan halaman 143. Beberapa poin penting itu saya ambil, sedangkan urutannya tidak persis sama dengan yang ada di buku. Ada beberapa bagian yang saya letakkan di belakang, sementara di buku ada di bagian depan. Dan saya memilih gambar magnet besar berwarna merah, itu bisa menyedot dua orang. Yang satu ketarik bagian punggung belakang, yang satu orang lagi ketarik bagian tangannya. Tetapi keduanya sama-sama ketarik. Nah, gambar ini mau mengatakan apa tentang rasa lekat? Pada dasarnya, menurut saya, rasa lekat itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita semua yang menarik kita untuk mengambil keputusan nggak bisa tidak harus ini. Jadi magnetnya ini ada di dalam diri kita dan apa yang ada di dalam diri kita bernama rasa lekat ini membuat kita itu kayak ketarik seperti dua orang itu sehingga tidak punya lagi kekuatan untuk menolak gitu. Sekali lagi, rasa lekat itu punya daya tarik, daya pengaruh yang sangat kuat, sehingga kita dibuat oleh rasa lekat ini tidak bisa tidak memilih yang diarah. Rasa lekat ini bukan berada di luar, bukan berada dalam diri orang, bukan ada dalam diri barang-barang, tetapi rasa lekat ini ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita ketemu dengan seseorang, satu kelompok, sebuah barang, sebuah tempat, atau apapun juga di mana kita punya rasa lekat, itu tidak bisa tidak kita pasti memakai barang itu berada dalam situasi seperti itu atau berelasi dengan orang itu. Ya, jadi rasa lekat ini bukan ada di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita.
Kabar gembiranya adalah menurut halaman 126, rasa lekat itu ada dua macam. Jenis yang pertama itu jenis yang tertata, teratur, terstruktur dengan baik sehingga kita sehat, kita bisa tumbuh. Misalnya apa? Em, kita menjadi lekat tetapi teratur dan itu baik bahwa jam tertentu di malam hari itu kita tidur gitu. Misalnya jam 10, ada yang jam 11, bahkan ada yang jam 12 gitu. Kita sudah lekat dengan jam tertentu bahwa jam itu saya harus tidur. Karena besok pagi jam 5 saya sudah harus bangun untuk mengerjakan macam-macam hal di pagi hari sehingga produktivitas saya, kreativitas saya, hidup saya besok itu bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut saya itu sebuah kelekatan yang tertata dengan baik pada situasi, pada jadwal, pada keteraturan yang membuat saya itu sehat, tumbuh, produktif, dan optimal. Dan tentu masih ada banyak ya contoh-contoh kelekatan atau rasa lekat yang tertata dengan baik. Nah, jenis kedua yang berwarna merah, ini yang akan menjadi topik bab 7 ini, kelekatan tidak tertata. Dan itu akhirnya membuat kita tidak bebas. Kelekatan ini membuat kita menjadi diatur dan tidak bisa tidak harus melakukan itu, tapi dampaknya menjadi negatif, bukan positif. Maka perbedaan antara rasa lekat yang teratur atau tertata dengan yang tidak teratur atau tidak tertata adalah pada hasilnya. Hasilnya adalah ketika saya menghidupi kelekatan teratur, hidup saya tetaplah bebas, bahagia, produktif, kreatif, bisa bekerja sama dengan banyak orang, tidak harus eksklusif dengan si A, si B, kelompok C gitu, tapi bisa bekerja sama dengan siapa saja. Sementara jenis yang kelekatan tidak teratur itu membuat saya tidak bebas, eksklusif, menuntut, mungkin juga mudah baper, mudah mager. Kurang lebih perbedaannya seperti ini, tentu akan lebih konkret, akan lebih jelas kalau kita nanti memasuki contoh-contoh konkretnya. Seperti dijelaskan di halaman 126, rasa lekat itu ada ciri yang penting, ya, ada ciri bernama emosi. Lekat pada sesuatu atau seseorang, lalu emosinya bermain. Emosi entah positif dalam artian seneng banget, atau dalam artian negatif marah, kecewa, benci banget gitu. Ya ada nuansa emosi. Dan kelekatan itu bisa seperti tadi saya sudah sampaikan, kelekatan kita bisa pada barang, pada orang, situasi, lain-lain. Lain-lain itu apa? Kesehatan. Bahkan kita lekat pada kesehatan itu bisa menjadi sebuah kelekatan yang tidak teratur. Bahkan termasuk kelekatan pada hidup ini. Bahwa saya harus hidup ternyata sampai tahap tertentu
mewajibkan diri, menuntut diri, saya harus hidup, itu bisa menjadi sebuah kelekatan tidak teratur. Sekali lagi, teman-teman, keinginan saya untuk sehat, keinginan saya untuk tetap hidup, ini sesuatu yang wajar, normal. Tetapi sampai batas-batas tertentu, ternyata keinginan saya untuk tetap hidup, tetap sehat, itu bisa menjadi sebuah kelekatan yang tidak teratur. Kalimat saya ini sangat menarik untuk didebat, untuk ditanggapi, untuk dipertanyakan. Tetapi paling tidak kita lalu menjadi berpikir ya teman-teman bahwa ternyata ya bahwa saya ingin tetap hidup dengan sehat itu kalau kita melampaui batas tertentu bisa menjadi kelekatan yang tidak teratur. Apa alasan saya mengatakan begitu? Alasan saya adalah ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus punya kecenderungan untuk tetap hidup. Pada waktu berdoa di Taman Getsemani, semua pasti ingat. Di momen itu, teman-teman, kalau kita cermati baik-baik, isi doanya kepada Allah Bapa adalah, kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, kurang lebih Tuhan Yesus mengatakan begini, Allah Bapa, saya itu masih usia 33 tahun. Please, beri saya waktu lebih panjang, supaya saya bisa berkarya lebih luas, supaya makin banyak orang itu percaya pada Allah Bapa lewat saya. Bahasanya Tuhan Yesus adalah, kalau bisa piala ini berlalu dariku. Bahasa yang lebih to the point adalah, kalau bisa saya jangan mati dulu sekarang, masih muda, 33 tahun. Tetapi akhirnya di ungkapan berikutnya, Tuhan Yesus sadar pada kelekatannya itu, dan beliau mengatakan, oke, jangan terjadi seperti yang saya inginkan, tetapi terjadilah seperti yang engkau inginkan. Teman-teman, itu contoh bagaimana Tuhan Yesus menyadari kelekatannya untuk tetap hidup, sehat, berkarya, produktif, dan lalu dia menerima panggilan dari Allah Bapa untuk menderita, disalib, dan wafat. Sampai di tahap ini, menurut saya, Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia sadar kelekatannya yang tidak teratur pada kehidupan dan kesehatan, lalu dia bisa melepaskan kelekatan itu dan merdeka memilih untuk ditangkap, disiksa, memanggul salib, disalib, dan wafat. Saya berharap penjelasan saya yang sederhana ini bisa ditangkap dengan baik oleh Ibu Pratiwi Cahyono, Editiono, Bu Yulia yang tidak ditemani Pak Imam malam ini, Eko Heri, dan Suster Ika. Saya berharap semua paham itu. Nah, bagaimana kelekatan itu terbangun, teman-teman? Sebelum saya menjelaskan, saya ingin membuat sebuah pernyataan yang tegas, yaitu setiap orang
punya kelekatan-kelekatan tidak teratur, lebih dari satu. Sekali lagi, setiap orang punya kelekatan-kelekatan tidak teratur, lebih dari satu. Dan seperti yang sudah kita pahami bersama, kelekatan tidak teratur itu sesuatu yang tidak sehat, perlu disehatkan. Saya berharap Claudia, Suster Janet, Krista, Tandi, Pak Iwan, Retno paham. Statement saya, setiap orang punya kelekatan tidak teratur, bahkan lebih dari satu. Maka saya berharap nanti teman-teman menyadari, mengenali, menerima bahwa ada kelekatan-kelekatan dan nanti bisa memperbaiki. Nah, sekarang mari kita lihat slide yang ada di depan kita. Proses terbentuknya kelekatan-kelekatan. Ada 3 tahap. Tahap pertama, yang namanya kelekatan tidak teratur itu pasti dimulai dengan rasa senang, nikmat, enak. Itu bisa menyangkut makanan, minuman, tempat, situasi, orang, kelompok, pekerjaan, apapun. Di mana kita sudah merasa senang, nikmat, berarti di situ tahap pertama. Tahap kedua adalah ketika kita berupaya sedemikian rupa untuk mempertahankan kenikmatan, rasa enak, menyenangkan itu. Kita mengupayakan supaya terus-menerus kita bisa mengakses kesenangan, kenikmatan itu semua. Dan tahap ketiga itu sudah sampai pada tahap keyakinan. Dan keyakinan ini biasanya merupakan sebuah daya penggerak yang sangat kuat untuk membuat kita menikmati kesenangan-kesenangan itu. Bahkan sampai pada sebuah keyakinan mengatakan, saya akan bahagia kalau saya mengalami ini. Kalau tidak ada ini, maka saya tidak akan bahagia. Semoga proses ini ditangkap dengan mudah. Contohnya adalah, misalnya ya, sampai di tahap sekarang ini, masing-masing orang itu mencapai sebuah standar hidup yang enak, nyaman. Rumah, makanan, minuman, fasilitas, macam-macam, lingkungan. Kita sudah berada di sebuah tahap di mana tahap ini menunjukkan tahap ketiga. Suatu ketika terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang. Entah income, pendapatan finansial kita drop, entah ada situasi yang tidak kita inginkan membuat suasana hidup berubah drastis, lalu kita tidak siap menerima itu, kemudian kita berjuang sedemikian rupa untuk kembali ke standar hidup yang semula kita alami sebelum terjadi sebuah peristiwa anjlok itu. Kita berjuang sedemikian rupa, bahkan seringkali kita melakukan tindakan-tindakan sebetulnya yang secara moral, etika, iman, agama nggak benar. Kita menghalalkan segala cara
supaya kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan yang kita pernah alami itu kita dapatkan lagi. Kalau situasi yang terjadi seperti itu, maka kita sudah bertindak, mengambil keputusan, berbuat berdasarkan kelekatan yang tidak teratur. Nah, pemahaman dan kepercayaan yang salah tentang kelekatan. Kelekatan itu sangat penting. Relasi saya dengan orang itu harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga tidak bisa tidak harus terus ada, karena dengan itu saya akan bahagia. Saya harus punya mobil itu dengan jenis ini, karena hanya dengan punya mobil itu saya akan bahagia. Kalau tidak dengan mobil itu, saya tidak akan bahagia. Saya harus mengikuti ekaristi di tempat itu, dengan romo itu, jam ini, tempat duduk di sebelah sana, harus itu. Kalau tidak itu, saya tidak akan mencapai sebuah suasana rohani yang saya nikmati selama ini. Ya, teman-teman, menurut saya ini sebuah pernyataan yang perlu kita cermati. Biasanya ungkapan-ungkapan dari pihak kita yang ditandai dengan kata-kata harus, tidak bisa tidak, wajib, nggak boleh enggak, harus ini, biasanya di situ merupakan, di situ ada kelekatan tidak teratur yang tidak sehat. Ya tentu saja hukum sakramen perkawinan yang menyatakan dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malang, harus mempertahankan, harus, tidak bisa tidak, hukumnya wajib untuk tetap mempertahankan perkawinan. Ini tentu lain soal, ya. Ini sesuatu yang memang demikian. Tetapi di luar hal-hal yang disepakati sebagai sebuah kewajiban gereja, dan itu asalnya dari diri kita sendiri, dan itu bernuansa kenikmatan, kesenangan, maka biasanya mengharuskan sesuatu, mengharuskan seseorang begini begitu, biasanya itu pertanda ada kelekatan tidak teratur. Lalu gimana kelekatan tidak teratur kaitannya dengan dosa? Halaman 126 dan 127 itu memberi poin-poin penting, teman-teman. Kelekatan itu mungkin tidak selalu dosa. Artinya, kelekatan tidak otomatis dosa. Tetapi ada 3 poin lain. Kelekatan sangat mungkin lebih buruk daripada dosa. 2, kelekatan sangat potensial menuntun saya kepada dosa. Dan yang ketiga, di balik setiap kedosaan ada kelekatan. Contoh, orang melakukan korupsi, memanipulasi data untuk mendapatkan uang yang tidak halal. Uang yang menjadi hak entah itu perusahaan, negara, komunitas, atau anak-anak kita sendiri, pasangan hidup kita sendiri, itu tidak kita serahkan kepada mereka, tetapi kita atur sedemikian rupa lalu masuknya ke dompet saya pribadi.
Untuk apa? Ya karena saya punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, saya untuk makanan, pakaian, mungkin juga peralatan komunikasi seperti handphone, mobil. Ya semakin tinggi tingkat sosial seseorang, biasanya fasilitas-fasilitasnya juga semakin banyak, semakin canggih, dan itu kan tentu saja membutuhkan budget. Seringkali budget asli tidak mencukupi, maka mencari budget dari sumber lain. Dan itu salah satu kemungkinannya kan dari korupsi. Nah, di balik tindakan korupsi yang merupakan dosa, ada kelekatan pada menikmati fasilitas-fasilitas tertentu yang sebetulnya tidak terjangkau dengan uang halal pendapatan kita, tapi menjangkaunya dengan cara korupsi. Teman-teman, poin-poin ini sangat menarik, bisa dipakai untuk berefleksi. Apakah kedosaan yang kulakukan itu menunjukkan ada kelekatan tertentu? Dan ketika seseorang mempunyai kelekatan tertentu dan dia bertemu dengan teman-teman lain yang juga punya kelekatan yang sama, itu menjadi kombinasi, kolaborasi yang bisa menghasilkan berbagai bentuk kejahatan. Kalau kita berbicara tentang politik secara umum, ya, politik secara umum, seseorang mempunyai kelekatan pada kekuasaan, entah itu sebagai kepala daerah, entah itu sebagai legislatif, entah itu sebagai salah satu pimpinan BUMN atau apapun gitu. Ketemu dengan orang-orang lain yang juga punya kelekatan yang sama pada kekuasaan, kepada uang, kepada pengaruh gitu. Nah, orang-orang yang punya kelekatan pada kekuasaan, pada uang, pada macam-macam hal, bertemu, berkongsi, berkoalisi, mereka bisa melakukan macam-macam hal, entah itu kecurangan, entah itu membeli suara, entah itu manipulasi data, entah itu korupsi anggaran negara atau anggaran provinsi atau anggaran kabupaten untuk kepentingan pribadi. Bahkan bahkan ini yang namanya kelekatan personal yang berkumpul lalu menjadi kelekatan kolektif, itu sangat mungkin terjadi dalam diri dan kelompok anak-anak. Anak-anak sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, mengalami atau melakukan sebuah bullying. Sekelompok anak melakukan tindakan bullying terhadap anak tertentu atau beberapa anak. Masing-masing orang yang melakukan bullying itu salah satu kemungkinannya adalah masing-masing itu mempunyai kebutuhan kelekatan pada influence, pengaruh ke teman-teman yang lain. Pengakuan bahwa anak-anak ini adalah yang berkuasa di kelompok ini. Dan keinginan untuk berkuasa, dominan, menjadi influence, pengaruh di kalangan mereka, itu bisa loh menghasilkan sebuah kejahatan kolektif dalam diri anak-anak SD, dalam tindakan bullying pada seseorang yang dirasa mengganggu proses pemenuhan keinginan mereka dominan di kelompok angkatan itu. Jadi teman-teman, rumus yang sedang kita lihat ini ya, kelekatan personal
yang berubah menjadi kelekatan kolektif, ini yang menjadi penyebab terjadinya banyak kejahatan. Atau dengan kata lain, kejahatan yang terjadi kalau dianalisis, itu hasil analisisnya bisa menunjukkan adanya banyak kelekatan personal pada ya biasanya uang, kekuasaan, dan akhirnya uang dan kekuasaan ini yang menggerakkan mereka secara kolektif melakukan kejahatan. Dengan demikian, di halaman 126, saya menemukan sebuah simpul yang menarik. Munculnya rasa lekat kita itu berasal dari akar bernama ego. Dan ego itu merupakan jati diri yang palsu. Ego kita, ya setiap orang itu punya ego. Kalau ego itu menjadi pusatnya, lalu menjadi egosentris. Muda, paruh baya, senior itu punya egonya sendiri-sendiri. Siska, Pak Kris, Suster Sophie, Meme Yakob, Desi Ursula, Pak Budi, dan semua yang lain tidak terhindarkan. Anda semua, termasuk saya, Agustinus Setiodarmono, itu punya ego yang besar. Dan ketika ego itu selalu saya jadikan alasan untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu saya menjadi orang yang egosentris. Dan kita ini ya teman-teman, ego kita itu cerdas. Karena dia selalu punya akal, punya cara, punya pemikiran yang membuat supaya ego saya itu dipenuhi, diperhatikan, diapresiasi, dipuaskan. Ini gila, tapi nyata. Ya, setiap orang itu punya ego yang sangat haus untuk dipenuhi. Dan untuk memenuhi kehausan ego itu, ternyata rasa lekat itu yang bisa mengenyangkan ego. Atau dengan ungkapan lain yang bisa dijadikan tagline, status WA atau di IG ya. Egosentris itu ibu yang melahirkan anak bernama kelekatan tidak teratur. Saya ulangi, egosentris yang bersifat cerdik, cerdas itu adalah ibu yang melahirkan rasa lekat tidak teratur. Dan ketika kita sudah terus-menerus memperjuangkan rasa lekat itu terpenuhi, lalu kita jadi diperbudak. Maka sebetulnya kata adiktif itu cocok dipakai di sini. Orang kesepian, orang tidak mengalami kasih sayang di keluarga. Ini cerita klasik yang terjadi setiap masa, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Orang kesepian, kurang kasih sayang, mungkin mengalami broken home di rumah, orang tuanya kacau, lalu akhirnya mendapatkan obat yang bisa memenuhi rasa sepinya, yang bisa menghibur kesepiannya adalah entah itu narkoba, entah itu obat-obat terlarang lainnya ya, heroin, narkoba, ekstasi.
Dengan menikmati ekstasi narkoba itu orang menjadi lupa semuanya dan nyaman. Dan itu adiktif. Dan terus-menerus dia diperbudak oleh keinginannya untuk nge-fly itu. Karena dengan itu dia menjadi tidak sepi, tidak sendirian, tidak sedih lagi. Dan proses itu selalu memperbudak. Dan mari sekarang kita melihat daya destruktif merusak yang namanya kelekatan itu. Kalau kita terus-menerus memelihara kelekatan, itu ternyata kebahagiaan kita itu sebetulnya tidak terpenuhi. Sementara tadi kita melihat bahwa orang berpikir yakin kalau saya menikmati kelekatan ini, misalnya tadi ya saya punya mobil ini saya akan happy, bahagia. Sebetulnya itu semu, itu kebahagiaan yang semu. Orang yang terbius oleh narkoba itu happy, terlepas dari segala macam kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, kesepian. Tapi itu semua semu, bukan? Begitu pengaruh obatnya hilang, ya dia kembali lagi merasakan kesepian, kurang kasih sayang, sendirian, ya kan? Segala macam kelekatan itu menghambat kebahagiaan abadi. Dua, seluruh jenis kelekatan atau kelekatan pada apapun, kelekatan pada siapapun juga, itu pasti menghambat relasi yang sehat. Saya harus dengan orang itu. Kalau tidak dengan orang itu, saya tidak bisa. Saya nggak mau dengan orang itu. Jelas bukan? Kelekatan saya pada orang itu, selain menghambat pertumbuhan relasi saya dengan macam-macam orang, itu kan juga menghambat orang itu untuk berelasi dengan orang-orang lain kan. Orang itu harus ngomong saya terus gitu. Karena saya harus dengan dia. Kelekatan itu juga menghalangi, merintangi, membuat pelayanan tidak optimal. Saya hanya mau melayani kelompok-kelompok tertentu, kelompok itu, kelompok itu, kelompok itu. Kenapa? Nyaman. Saya nggak mau melayani kelompok itu, kelompok itu, kelompok itu. Kenapa? Nggak nyaman. Ya kan? Saya mau mengajar di sekolah itu. Mengapa? Nyaman. Secara finansial pendapatannya itu lebih dari cukup. Sementara tempat itu nggak nyaman, nggak memberi kenikmatan pada saya karena bayarannya nggak seperti yang saya harapkan. Kelekatan saya pada pendapatan tertentu itu bisa membuat saya menjadi choosy, pilih-pilih. Dan pilih-pilihan saya itu berdasarkan kelekatan. Dan akhirnya kalau kita, teman-teman, entah itu Bu Sylvia Cahyadi, Hermin Mores, Helena Suryawani, atau siapapun lah, Ibu Victoria Susanto, Retno, Wahyuti, Sugianto Budiono, Aprilia, siapa saja termasuk saya. Selama saya mempertahankan kelekatan-kelekatan yang kayaknya itu baik, tapi kalau mau lebih objektif dilihat, sebetulnya kita itu jadi budak, nggak bebas. Ingat ya, salah satu ciri orang yang punya kelekatan itu ketika mengatakan, harus ini, tidak bisa tidak, pokoknya ini. Ketika dalam situasi apapun, saya harus ini. Tidak bisa tidak.
Saya harus dengan orang ini. Makanan saya harus ini. Itu sudah jelas kita memperjuangkan yang namanya kenikmatan, kelekatan. Kayaknya itu nikmat, enak. Tapi sebetulnya kita diperbudak, kurang bebas. Kalau soal makanan, sebetulnya ada macam-macam makanan enak, kan? Kalau ngomong orang kan sebetulnya ada banyak orang baik, bukan? Nggak hanya dia. Jadi kalau kita sudah melihat dan menyadari betapa sebetulnya kita itu ketipu oleh kelekatan-kelekatan kita sendiri, maka ya saya sungguh sangat berharap kita semua makin mau menyadari kelekatan-kelekatan saya apa saja, dan saya mau bukan membuang ya, saya tidak mau makan itu lagi, bukan. Saya mau mencoba makanan-makanan lain. Oh, saya tidak mau berrelasi dengan orang itu lagi karena orang itu membuat saya lekat. Bukan begitu. Saya tetap berrelasi dengan orang itu, tapi saya mulai memberi ruang, waktu, tenaga, perhatian untuk berrelasi dengan orang-orang lain. Dengan itu, maka kita menjadi lebih bebas. Oke, kita masuk satu bagian lagi ya, tentang tipe-tipe kelekatan. Ini ada di halaman 130. Ada 10 macam ya, buku ini menjelaskan 10 macam kelekatan. Kelekatan pertama pada orang. Entah itu orang dari keluarga kita sendiri, sahabat, kelompok di mana kita bekerja, bahkan kelekatan pada bahasa, orang yang sama bahasanya, orang yang satu kasta. Dan biasanya secara emosional kita dekat, kita butuh bersama dia. Nah, ternyata teman-teman, kelekatan pada orang itu ternyata ya memperbudak kita. Nah, paradoksnya, ironinya, yang menarik adalah bagi teman-teman yang menikah, ya, punya istri, punya suami, Anda tidak bisa tidak harus sehidup semati dengan pasangan, bukan? Walaupun kadang-kadang makin tambah usia, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, mungkin dari sisi kangen, cinta, itu sudah hilang. Yang ada kewajiban. Nah, meskipun demikian, yang menarik perhatian kita adalah, wahai para suami, wahai para istri, Anda dituntut dua hal. Hal yang pertama, Anda harus sehidup semati. Tetapi di lain sisi, Anda harus siap ketika salah satu dari Anda dipanggil Tuhan. Ketika pasangan Anda dipanggil Tuhan, wow, itu sebuah momen untuk mengecek kelekatan kita. Kalau suami istri berantem terus gitu ya, salah satu mati, memang alhamdulillah doa saya dikabulkan. Tetapi kalau pasangan suami istri itu sungguh seperti pasangan yang ideal, harmonis, saling melengkapi, diambil salah satu, tentu merupakan petaka yang tak tertangguhkan. Persis di situ, teman-temanku, Anda diuji oleh Tuhan. Anda lekat atau tidak. Termasuk ya relasi orang tua dan anak. Saya itu kagum sekali kepada para orang tua ya. Para bapak ibu yang hadir di webinar ini.
terimalah apresiasi tinggi saya pada pilihan Anda menikah, punya anak-anak. Anda diberi anak, Anda mendidik, Anda membesarkan mereka, Anda menjaga mereka sedemikian rupa sehingga mereka suatu saat sampailah di tahap menikah, memilih seseorang untuk hidup bersama. Momen ketika Anda melepas anak saat dia menikah dengan pilihan hidupnya sendiri adalah sebuah ujian semester bagi orang tua. Apakah bisa lekat, apakah lekat, atau bisa melepas anak pergi. Ada orang tua yang masih cawe-cawe mengambil keputusan dalam hidup anak-anak yang sudah menikah. Ada orang tua yang bisa lepas. Kamu sudah berkeluarga. Kamu yang mengambil keputusan. Teman-teman, menurut saya, setiap orang punya kelekatan pada pribadi-pribadi tertentu. Di satu sisi ini baik, tapi di lain sisi kita mesti waspada dan melatih untuk bisa lepas dari orang-orang kepada siapa kita lekat ini. Maka Mas Hendra Wijaya, Lena Abdi, coba cermati kepada pribadi-pribadi siapa Anda itu lekat. Pasti ada. Dan coba cermati dan siap-siap menata untuk tidak lekat. Kelekatan yang kedua, kelekatan pada uang, harta, barang, fasilitas tertentu, makanan, minuman. Ini sangat manusiawi, ini sangat dalam hidup harian kita, ini semua terjadi. Tetapi sekaligus ini merupakan ujian yang menarik. Ada pemahaman yang keliru yang mengatakan, saya harus punya ini, ini. Saya harus punya makanan ini. Saya harus minum ini. Karena kalau tidak, saya itu tidak bahagia, saya tidak puas. Kalau itu menyangkut kekuasaan, berarti saya tidak eksis. Kalau saya tidak menjabat jabatan tertentu, itu saya tidak populer, saya tidak punya kekuatan. Ini kekeliruannya. Yang tepat adalah bagaimanapun juga uang, harta, jabatan, kekuasaan, karier, pekerjaan, makanan, fasilitas-fasilitas yang lain, semuanya adalah alat-alat yang kadang dalam masa tertentu dibutuhkan, di masa yang lain tidak dibutuhkan, maka harus dilepaskan. Seninya di situ. Seninya adalah paham, oh, momen ini memang butuh. Oh, di momen saat ini sudah tidak butuh. Maka perlu melepas. Kelekatan yang ketiga itu pada kehormatan, posisi, otoritas. Teman-teman semua tahu dan sebagian besar sudah bisa merasakannya. Betapa enaknya itu orang yang punya posisi di atas. Betapa enaknya itu punya otoritas, kekuasaan. Nyuruh orang apa yang kita inginkan terpenuhi. Nggak susah ngomong aja, kita datang, orang sudah melayani. Nah, ini dia.
yang namanya kehormatan, posisi, otoritas, kekuasaan itu membuat orang mudah lekat. Dan dalam hal ini segala macam status itu mengandung unsur ini. Bahkan orang tua pun, seorang bapak, seorang ibu, seorang romo paroki, bahkan seorang anak pun bisa lekat pada yang namanya posisi. Anak tunggal itu punya posisi bargaining position yang tinggi. Dan bisa sangat mungkin dia mengatur orang tuanya, memenuhi yang dia inginkan. Anak tunggal kok. Ya teman-teman, ini pasti juga kita alami. Maka mohon cermati, ada enggak kelekatan pada posisi otoritas kehormatan. Dan ini tidak harus selalu terkait dengan presiden, gubernur, anggota legislatif. Tidak selalu ya, karena seperti saya katakan tadi, seorang istri itu punya power tertentu. Seorang ibu, seorang suami, seorang bapak, bahkan seorang anak pun punya posisi tawar, posisi kekuasaan tertentu terhadap orang tuanya. Kelekatan yang keempat itu ada di halaman 131 ya. Lekat pada kesuksesan. Harus sukses, nggak boleh tidak. Kamu harus sukses ya. Ini di satu sisi ini upaya memotivasi anak, anak buah, murid, anggota untuk berprestasi. Tetapi ketika berprestasi menjadi tuntutan yang tidak bisa tidak harus dicapai, ini merupakan kelekatan. Dan pengharusan untuk tercapainya sebuah prestasi itu bisa mendatangkan banyak malapetaka, konflik, berantem, ya sama aja ya konflik sama berantem, konflik, ketegangan, macam-macam bisa terjadi. Kesehatan bisa rusak, relasi yang sebelumnya baik-baik menjadi malah bermusuhan. 5. Kelekatan pada pendapat orang lain. Ini biasanya ada dalam diri orang-orang yang kurang percaya diri. Harus dengar komentar orang-orang tertentu. Kalau orang-orang itu sudah berkomentar, saya rasanya itu lebih percaya diri. Kalau orang-orang itu memberi tanggapan-tanggapan, kadang-kadang daya nalar objektif saya itu bisa hilang. Lalu saya ngikutin orang itu. Kita membiarkan orang lain yang mendominasi kita. Artinya saya menjadi tidak bebas. Kelekatan yang keenam, kelekatan pada kepercayaan, pikiran, ideologi, dan saya masukkan menurut saya sendiri ya, kultur, budaya di mana kita dilahirkan, dibesarkan. Itu sangat mungkin membuat kita tidak bebas. Saya orang Jawa, kadang-kadang tradisi Jawa membuat saya tertutup. Orang Tionghoa, orang Sunda, orang Batak, setiap orang dengan kulturnya itu bisa tertutupi, tersekat, terpenjara, malah menjadi tidak bebas. Kalau kita mencermati kelekatan nomor 7, 8, 9, 10 di halaman 132, teman-teman, saya merasa kita sudah sering membahasnya ini.
kelekatan pada emosi. Jadi orang mudah takut, orang yang mudah cemas, pemimpin komunitas yang mudah marah, mudah iri, kalau anggotanya itu berhasil dia nggak senang, menghalangi anak buah untuk berprestasi, ya ada kelekatan pada masa lalu. Kita sudah sering membahasnya ya. Ada luka batin gitu. Teman-temanku, orang yang terluka di masa mudanya dan ketika dia sudah dewasa, senior, luka itu masih ada, itu bisa disebut dia lekat pada masa lalu. Lukanya di masa lalu itu nempel, terus dia nggak mau melepaskan. Dia nggak sadar bahwa luka itu ya perlu dilepaskan. Sayangnya kesulitan, nempelnya sedemikian kuat, sehingga dia tidak bisa melepas. Lekat pada masa depan, mimpi, visi, cita-cita, kadang-kadang tidak mau diubah. Padahal proses kehidupan, atau kalau pakai bahasa iman, Tuhan sebetulnya sudah menunjukkan banyak tanda, sebaiknya tidak ke sana, tapi ke sono gitu. Ada orang yang tetap kekeh harus ke sana. Padahal sudah jelas arahnya bukan ke sana. Oke, teman-teman, saya akhiri bagian pertama ini dengan dua pertanyaan refleksi. Refleksi yang pertama, langsung to the point, tadi sudah saya ungkapkan beberapa kali. Teman-temanku cermati, saat ini Anda punya kelekatan pada apa saja. Ya, tadi saya sudah menunjukkan kelekatan pada orang, kelekatan pada kekuasaan, kelekatan pada fasilitas-fasilitas. Anda punya kelekatan apa saja? Dan pertanyaan kedua, apa saja dampak negatif dari kelekatan-kelekatan Anda itu? Cermati dampak negatifnya, supaya Anda lebih mungkin merubah atau melepaskan kelekatan itu agar dampak negatifnya juga tersingkirkan. Demikian bagian pertama, kita akan break sebentar, Anda mengendapkan, mencoba mencermati dua pertanyaan itu.
Mari kita lanjutkan bagian kedua. Kalau tadi kita di bagian pertama sudah mencermati kelekatan apa saja, bagian kedua ini Romo Rex Apai menjelaskan, memberi contoh-contoh konkret bagaimana langkah-langkah konkret kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membebaskan diri dari kelekatan. Langkah pertama, ini langkah yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani. Langkah pertama ini langkah yang paling utama. Saya kira ini langkah yang paling mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja, dan hasilnya sebetulnya luar biasa, yaitu menyadari, menerima, memahami dengan apa adanya. Kelekatan-kelekatan saya itu apa saja? Kelekatan yang menyangkut pikiran, kelekatan yang mencangkut perasaan, bahkan ekspektasi saya, ya, ekspektasi itu harapan, keinginan. Saya ingin orang ini jadi begini, begini, begini. Ternyata itu bisa jadi kelekatan, ya. Dan saya sudah mengalami ternyata lekat pada ekspektasi terhadap orang tertentu itu bisa menyengsarakan, membuat saya marmos, bikin emosi. Ketika saya menyadari, oh, saya punya ekspektasi pada orang itu ternyata terlalu tinggi. Maka setiap kali saya ketemu orang itu, saya selalu emosi. Karena apa? Ekspektasi saya tidak terpenuhi oleh orang itu. Maka sebetulnya memang di satu sisi orang itu memang nyebelin. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya ada 3 tanggung jawab. Itu 3 tanggung jawab suami, 3 tanggung jawab istri, atau 3 tanggung jawab ketua. Dia tidak melakukan itu dan saya marah. Ternyata penyebab kemarahan saya, selain orang itu tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, ternyata hal lain yang membuat saya emosi adalah ekspektasi saya. Kalau saya lekat pada ekspektasi saya tidak mau merubah ekspektasi saya pada orang itu, saya terus akan menderita. Dan penderitaan saya itu bernama kemarahan pada orang itu. Saya sudah sadar bahwa saya tidak pernah mungkin bisa merubah orang itu. Yang bisa saya rubah adalah ekspektasi saya. Maka saya menurunkan ekspektasi saya. Saya tidak lagi menuntut orang itu memenuhi 3 tanggung jawabnya. Walaupun ini jelas-jelas tanggung jawab dia. Misalnya seorang suami yang tidak bisa memenuhi tanggung jawab pertama, yaitu mendapatkan penghasilan keluarga. Dia jobless. Ya sudah, saya terima aja. Suami saya nggak bisa kerja, nggak bisa hasilkan uang. Ya sudah, saya terima. Sekarang ekspektasi saya arahkan ke saya sendiri. Saya harus bekerja, cari duit. Dan begitu saya bisa bekerja, cari duit, dan suami tetap jobless, ya sudah, saya terima bahwa dia jobless. Ternyata dengan begitu, menurut saya lebih happy ketimbang menuntut suami saya bekerja. Dan dia nggak pernah bisa bekerja. Ya, teman-teman, menyadari ekspektasi itu penting. Dan ketika ekspektasi saya tidak bisa terpenuhi,
menurut saya yang perlu saya lakukan bukan merubah orang itu, karena saya tidak pernah mungkin bisa merubah orang itu. Yang bisa saya rubah adalah ekspektasi saya, persepsi saya tentang orang itu. Dan ketika persepsi saya ubah, ekspektasi saya ubah, perasaan saya bisa berubah. Ya, saya tetap marah, tapi kemarahannya sudah tidak mendidih, lebih tenang. Dan itu bagi saya perubahan yang besar. Ya, teman-teman, menyadari, menerima seluruh yang ada dalam diri saya, mencermati yang nggak beres yang mana, lalu merubah. Saya praktekkan itu dan saya merasa itu sangat membantu. Langkah kedua, menyadari beberapa kebodohan. Dan kebodohan ini adalah hasil pikiran saya sendiri. Kebodohan A, ya di buku disebut begitu halaman 136. Berpegang pada keyakinan yang salah. Ini sering kita alami loh teman-teman. Sungguh ya, cermati baik-baik. Saya membutuhkan orang itu untuk bahagia. Ternyata itu keliru. Yang betul adalah kalau orang itu ada ya syukur. Kalau enggak ada ya oke, enggak apa-apa. Nah ini kan teman-teman bisa berkomentar, ya Romo nggak nikah enak dong. Ya oke, maka saya memilih jadi Romo. Tapi bagi Anda yang menikah, punya pasangan, punya anak, menurut saya ini tetap berlaku. Bagaimanapun juga, gereja pun saya kira juga mengajarkan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, ketika dia mengatakan, ketika ada orang memberitahu dia, Guru, itu ibumu, saudara-saudarimu, datang ingin ketemu kamu. Teman-teman ingat bukan tanggapan Tuhan Yesus? Ibuku, saudara-saudariku, ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Gila nih. Itu menurut saya Tuhan Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang mengerikan. Mengapa mengerikan? Tuhan Yesus melepaskan pemahaman bahwa yang namanya ibu, saudara-saudari itu bukan hanya ikatan biologis darah, tapi ternyata ikatan persaudaraan orang tua anak itu juga menyangkut dibangun oleh relasi iman. Dengan kata lain apa? Orang yang sudah sampai di tahap itu akan mengalami ketika dia harus pergi dari keluarga, ya oke, karena dia akan ketemu dengan ibu yang lain, saudara-saudari yang lain. Wah, ini ada suara apa? Ini ada yang protes pada komentar saya atau gimana? Ya, ini pentingnya mute itu ya, seperti ini. Oke, teman-teman, saya kira ini ada dalam diri kita semua. Cermati. Ya, ketika Anda menuntut diri Anda sendiri atau menuntut orang lain, harus selalu ada persis di situ kekeliruannya. Nah, ini yang gambar dan tulisan putih ini hiburan untuk para ibu ya. Jangan jadi seorang perempuan yang butuh laki-laki. Jadilah laki-laki yang dibutuhkan oleh suami. Jadilah perempuan yang dibutuhkan oleh suami. Ini hiburan. Tapi yang dari buku itu yang persis di belakang kepala saya. Kebodohan berikutnya, berpikir dan merasa telah mengasihi seseorang
Saya itu sudah mengasihi kamu. Mengapa balasanmu seperti itu? Gitu. Kayaknya wajar ya. Orang tua itu mendidik anaknya dan meminta balasannya itu ya anak-anaknya ya taat, menghormati, merawat di hari tua. Ternyata keliru. Ternyata cara berpikir seperti yang gambar tulisan hitam itu, ternyata kita mengasihi orang itu supaya saya bahagia. Saya mendidik anak ini supaya nanti di hari tua dia menemani saya. Ternyata keliru. Yang betul adalah saya mendidik kamu karena ini kewajiban saya, tugas saya sebagai bapak, ibu. Dan tugas saya menemani kamu, menyiapkan kamu sampai kamu dewasa. Itu tugas saya. Setelah itu kamu mau berbalas kasih pada saya, itu seluruhnya hakmu untuk mengambil keputusan. Ternyata seperti itu. Kalau saya menuntut, ya ternyata saya sebetulnya tidak tidak bebas, saya lekat. Saya ketemu dengan orang tua yang berpedoman seperti itu. Ini tugas saya, dan sekarang tugas saya sudah mengantar kamu sampai kamu memilih hidupmu sendiri. Jangan, kamu nggak perlu memikirkan saya nanti di hari tua bagaimana. Karena saya sudah siap masuk panti breda. Wah, kalau ada orang tua seperti itu, menurut saya malah menyenangkan ya. Oke, ini terus ini sering ya, bagian C ini sering sering muncul teman-teman di webinar-webinar kita. Emosi negatif, takut, sedih, marah, itu ternyata notifikasi, itu ternyata reminder, itu ternyata sebuah pemberitahuan bagi kita ada kelekatan yang nggak benar. Kalau pakai bab sebelumnya, bab 6, emosi negatif yang meruncing tajam, itu menunjuk ada prasangka-prasangka negatif. Saya kira sejalan dengan ini. Saya mau mengatakan di poin ini teman-teman, ketika kita mengalami emosi negatif, apapun namanya, takut kehilangan, sedih, benci, kecewa, marah, bersyukurlah. Mengapa? Di balik emosi negatif itu ada sesuatu dalam diri kita yang nampak dengan jelas. Dan sesuatu itu bisa prasangka, dan lewat bab 7 ini kita menjadi tahu. Di balik emosi negatif itu ada kelekatan tidak teratur yang membuat saya tidak bahagia. Dalam arti itu, munculnya emosi negatif perlu kita syukuri. Dalam bahasa Inggris, lekat itu istilahnya adalah attachment. Sementara melepas kelekatan itu bernama detachment. Orang yang sehat, orang yang bahagia, menurut saya adalah orang yang bisa melepaskan kelekatan. Melepaskan kelekatan itu tidak harus selalu bye-bye, tidak lagi. Tetapi orang yang bisa melepaskan kelekatan itu bisa makan ini ya bisa, tidak makan ini ya oke. Orang yang attach, orang yang lekat adalah harus nasi. Pagi, siang, sore, malam makan harus nasi. Tidak bisa tidak, harus nasi. Orang yang detach berarti
Nasi bisa, kentang bisa, roti bisa. Tapi kalau orang Jawa udah makan roti banyak, tetap butuh makan nasi. Kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Persis itu contoh attachment, lekat. Langkah ketiga untuk melepaskan kelekatan, doa pribadi, pemeriksaan batin. Apalagi doa pribadi dengan dasar ayat kitab suci ya. Di halaman 137 ada contoh yang menurut saya menarik. Dikatakan di sana, di halaman 137 itu di Matius bab 16 ayat 24, Yohanes 12 ayat 24-26, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak membenci nyawanya sendiri, atau barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa mau kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia akan justru mendapatkan. Langkah ketiga berarti sering-seringlah kita membaca ayat-ayat kitab suci dan mencoba mencerna kebenarannya dan memegangnya sebagai prinsip hidup. Langkah keempat, teman-teman sedang melihat gambar Sakeus ditemui Tuhan Yesus. Berbahagialah orang bernama Sakeus karena dia didatangi Tuhan Yesus. Sakeus itu sebetulnya kita. Pendek itu menunjukkan, pendek badannya itu menunjukkan sebetulnya kita tuh kerdil. Di hadapan Tuhan itu kita kecil. Meskipun kita punya uang banyak, seperti Sakeus punya uang banyak. Dan sisi lain dari Sakeus itu dia disingkiri oleh orang-orang dekatnya, masyarakatnya. Karena dia bekerja sebagai pemungut cukai. Ini juga kita. Kita itu punya kerinduan diterima oleh semua pihak. Tapi kenyataannya tidak semua pihak menerima kita. Maka teman-teman, Sakeus itu adalah kita. Atau kita itu mirip Sakeus. Pendek, ini mau mengatakan kecil di hadapan Tuhan, maka jangan sombong-sombong amat lah. Orang kita tuh pada dasarnya kecil. Kita itu punya uang dan kadang-kadang kita lalu belagu, gaya gitu. Bisa bayar ini, itu. Tapi sebetulnya ya kita tuh nggak punya seberapa lah. Dan kita itu dijauhi oleh banyak orang. Artinya sebetulnya kita itu butuh diterima. Nah, berbahagialah kita kalau mengalami peristiwa seperti yang dialami Sakeus. Disapa Tuhan Yesus, Sakeus turun, saya mau mampir rumahmu. Dan dia mampir, dan dia mau makan bersama. Wah, makan bersama seseorang di dalam rumahnya itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Teman-teman, kita itu Sakeus. Dan kita itu butuh mengalami disapa, didatangi, ditemani Tuhan makan. Semakin sering kita mengalami peristiwa Sakeus, maka harga diri kita itu menjadi makin kuat. Kebutuhan untuk mempertahankan kelekatan berkurang banyak. Contoh Sakeus ya, setelah didatangi Tuhan Yesus itu dia membagikan separuh hartanya. Yang semula dipertahankan dia sekuat tenaga. Tapi karena pengalaman didatangi Tuhan,
Pengalaman itu membuat dia melepaskan uangnya. Bagi saya ini simpul yang penting. Catat baik-baik, teman-temanku. Teresianini, Anastasia Sri Mulyati, Subroto Ogowasito, Lena Abdi. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan biasanya akan memeluk yang duniawi itu kuat-kuat. Karena itu sumber kenikmatannya. Tapi begitu orang ini disentuh Tuhan, dia mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka dia memeluk yang ilahi. Yang duniawi makin dia tinggalkan. Maka pertanyaan saya untuk teman-teman, seberapa kencang Anda memeluk yang duniawi? Kalau pelukan kita pada yang duniawi makin kencang, artinya pelukan Tuhan untuk kita kurang kita rasakan. Maka kita juga kurang kuat memeluk yang ilahi. Langkah kelima, untuk melepaskan kelekatan-kelekatan yang tidak teratur, ada 3 nilai. 1, membiasakan diri kerja tanpa pamrih. Tidak punya hidden agenda. Saya sungguh tulus gitu. Saya mengerjakan ini tulus. Diapresiasi, syukur, nggak diapresiasi, it's okay. 2, kerjasama. Oh ya, saya itu fungsinya kayak tangan. Dan tangan itu bukan yang paling hebat. Karena tangan kiri harus ada tangan kanan, harus ada mata, harus ada telinga, hidung, mulut, gigi, badan, kaki gitu. Kerjasama. Kita itu mudah terjebak menjadi merasa yang paling penting. Saya ini mata loh, paling penting loh. Karena saya melihat semuanya. Alah, mata itu kalau udah ada wajah ya mau ditaruh di mana. Kalau mata nggak ada tangan ya mau merealisasikan apa. Teman-teman, kesadaran ini penting ya. Kita mudah terjebak ingin menjadi pahlawan tunggal. Padahal realitanya tidak ada pahlawan tunggal. Yang ada realitanya itu seperti tubuh kita ini. Semua bekerja sama. Dan yang ketiga, komitmen. Saya mau di kelompok ini terus berkomitmen. Ketika 3 hal ini berjalan, teman-teman, saya sendiri merasakan betapa saya lebih mudah menata emosi, menata kelekatan. Kelekatan saya pada pujian, apresiasi, itu bisa dilawan dengan kesadaran yang nomor 2 itu. Saya bukan satu-satunya yang hebat dalam webinar ini. Saya mengisi webinar ini tidak bisa sebaik sekarang kalau saya tidak didukung oleh teman-teman panitia. Kalaupun saya dan teman-teman panitia bisa bekerja dengan sangat baik, Anda peserta tidak ada yang ikut webinar ini, yang tidak ada gunanya. Kehebatan kami, padahal kami juga tidak hebat. Kehebatan itu, kehebatan yang terjadi itu kan karena Anda sekian banyak ini, 383 ini kan yang hadir. Saya bisa optimal mengisi webinar ya karena teman-teman. Maka saya terus menjaga kesehatan pikiran saya bahwa saya bukan yang paling hebat di webinar ini. Semua punya kehebatan masing-masing. Maka terima kasih banyak pada seluruh peserta yang setia. Kesetiaan Anda itu melahirkan kreativitas saya. Dan saya sungguh mengapresiasi Anda semua yang hadir. Langkah ke-6 ini muncul di mana-mana, teman-teman. Di beberapa bab.
Dan di bab ini muncul lagi, betapa pentingnya teman, betapa pentingnya pembimbing. By the way, gambar laki-laki yang di atas saya ini mirip saya ya wajahnya ya. Dari jauh tentu lebih ganteng gambarnya. Teman-teman, saya berharap Anda semua itu punya teman dekat, teman ikrip, sahabat, dengan siapa Anda bisa ngemeng-ngemeng. Termasuk cerita tentang kelekatan tidak teratur. Saya lebih menganjurkan Anda punya teman baik, sahabat ngobrol, ketimbang pembimbing, karena susah cari pembimbing itu. Tapi saya mau mengatakan, teman yang baik, teman yang berani mengkritik adalah pembimbing terbaik. Mengkritik bukan untuk menjatuhkan, tetapi mengkritik untuk membantu teman ini berkembang. Maka insya Allah saya berharap di antara Anda peserta webinar ini yang pernah dipertemukan, silahkan saling melanjutkan pertemanan ya. Teman-teman yang pernah ikut retret tahun lalu, teman-teman yang pernah ikut pertemuan offline di Jakarta, saya merasa teman-teman yang pernah dipertemukan karena webinar, karena retret, karena pertemuan offline, potensial menjadi teman bercakap-cakap yang mendalam. Saya akhiri bagian kedua ini di sini. Saya merasa cukup untuk merenung sejenak sebelum hilang dari kesadaran Anda. Maka mari break sejenak, kita berefleksi. Teman-teman, kita memasuki bagian terakhir dari webinar pada malam hari ini. Kita masuk ke apa sih yang akan kita dapatkan, apa sih yang akan kita alami kalau kita itu bisa melepas kelekatan. Sekali lagi, melepas kelekatan itu tidak otomatis lalu kita tidak melakukan itu lagi. Saya lekat pada A. Melepas kelekatan pada A tidak berarti saya tidak berelasi lagi dengan orang itu.
Bukan. Lepas bebas pada A berarti kalau memang harus berelasi, saya bisa. Kalau tidak harus berelasi, karena harus berelasi dengan B, saya juga bisa. Oke, itu lepas bebas. Yang pertama, orang yang bisa lepas dari kelekatan itu bersuka cita. Bersuka cita, ada gairah hidup, tidak terpenjara. Dua, damai. Gambar yang Anda lihat itu tadi sudah saya jelaskan. Seorang yang lebih dewasa itu punya pengalaman luka masa lalu yang terus dibawa-bawa. Peristiwanya terjadi 20 tahun yang lalu, tetapi lukanya itu masih terasa sampai sekarang. Dan dia bawa kemana-mana, maka wajahnya itu berat, nggak happy. Isi omongannya ya komplain, menyerang sana, benci sana. Kalau dia bisa melepaskan lukanya itu, dia akan lebih damai. Omongannya berisi syukur, apresiatif gitu. Buah yang ketiga, kalau Anda bisa melakukan langkah-langkah pembebasan dari kelekatan tadi, dan Anda bisa lepas dari kelekatan, maka Anda jadi orang yang lebih berani. Rasa takut itu berkurang banyak. Berani ambil resiko, berani ambil segala macam, eh, siap menghadapi aneka macam kemungkinan kesulitan. Anda, kita bisa punya teman lebih banyak. Dan bukan hanya dari kuantitas teman makin banyak, tapi juga kualitas. Mutu, kualitas relasi pertemanan kita itu makin dalam. Kalau saya bisa lepas, bebas, atau tidak lekat. Buah yang kelima, yang menjadi orang yang lebih bersemangat. Tidak mudah baper, tidak mudah mager. Orang yang bersemangat. Buah yang keenam, di halaman 139 ada istilah yang sangat penting tetapi kurang populer, ya. Penegasan rohani. Artinya apa? Orang yang punya kemampuan melakukan penegasan rohani itu cirinya adalah orang yang terbuka pada bimbingan Allah. Orang yang bisa mendengarkan masukan dari orang lain. Orang yang bisa duduk bersama, berembuk bersama, bermusyawarah bersama, mengambil keputusan bersama. Bahasa populernya tidak egois. Bahasa Belandanya tidak kopeh. Kop itu kepala. Kopeh itu berarti kepala keras. Keras kepala. Orang yang bisa tidak lekat, itu orang yang bisa terbuka. Orang bisa duduk bersama. Orang bisa berembuk bersama. Kalau pendapatnya nggak diterima, tidak putus asa, tidak merasa ditolak. Ini bagian terakhir yang ada di bagian awal dari buku, ya. Pada dasarnya, prinsip utama untuk bisa lepas dari kelekatan adalah penyangkalan diri. Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan, siapa saja yang mau mengikuti saya harus menyangkal diri. Dah, ini prinsip utama. Santo Ignatius Loyola mengajarkan yang tidak cinta diri. Artinya, dia bisa melepaskan keinginannya. Orang yang tidak mati-matian memperjuangkan kehendak dirinya, dia mau memperjuangkan kehendak orang lain karena dinilai lebih baik.
orang tidak memperjuangkan hanya kepentingan diri sendiri. Artinya dia mau memperjuangkan kepentingan orang lain. Self-love, cinta diri. Self-will, cinta pada kehendak diri sendiri. Self-interest. Kalau saya bisa menata, nggak mati-matian memperjuangkan tiga hal ini, self-love, self-will, self-interest, orang ini orang hebat. Dia bisa memimpin banyak orang, dia bisa mengumpulkan banyak orang, dia pasti punya banyak teman baik. Saya lewatkan, saya mau menutup dengan kutipan yang saya ambil dari tokoh besar hidup rohani, tokoh besar dalam ilmu psikologi manusia, Anthony de Mello, dalam bukunya Call to Love. Romo Anthony de Mello SY memberi tips yang sangat sederhana, konkret, bisa dipraktekkan. Kalau kamu belajar menikmati aroma ribuan bunga, maka kamu tidak akan tergantung pada hanya satu bunga. Kalau kamu belajar merasakan ribuan kuliner, maka kamu tidak akan terjebak pada hanya satu jenis kuliner. Demikian teman-teman, isi bab 7 kurang lebih poin-poin pentingnya. Jangan lupa membaca bab 8 untuk pertemuan tanggal 19 Maret tentang kerendahan hati. Demikian bab 7. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Kita mengendapkan diri dulu 1 menit, lalu Bu Aida akan melanjutkan. Terima kasih Romo untuk pemaparannya. Dari Semoga cuma beberapa menjadi halaman ya. sama Romo jadi panjang.
Detail ya Romo. Keren Romo. Oke. Romo ini eh, pertanyaannya lumayan, tapi saya bacain sayanya paling banyak cuma 3 Romo, karena udah 20, udah jam 21.17. 3 itu terlalu banyak, Bu Aida. Jadi 2 ya Romo, enggak. Kayaknya ini jawabannya pendek-pendek Romo. Ini cuman perlu peneguhan Romo saja. Saya baca yang dari Ibu Marlina Hashim. Apakah kalau doa-doa pada jam-jam tertentu, seperti doa malaikat Tuhan, kerahiman Allah, itu termasuk kelekatan teratur atau tidak? Hai. Jawaban singkat saya, iya. Doa yang teratur, jam-jam yang dipakai, menurut saya itu sebuah keteraturan yang oke, yang baik. Itu itu bisa dijadikan contoh kelekatan teratur yang memang baik. Singkat. Oke. Makasih Romo. Ini dari Ibu Wiwin juga sama pertanyaannya, berarti jawabannya juga sama ya. Ya, Romo, apakah pergi misa pagi yang untuk saya merupakan keharusan karena terasa ada damai? Itu termasuk kelekatankah? Sama dengan yang tadi ya Bu Wiwin, yang doa. Oke. Lanjut Romo. Nih, kisah suami istri Romo. Tadi kan Romo ada bahas suami istri. Dari Pak Petrus Bintarto. Seandainya dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri sudah cekcok terus, apalagi sudah ada pengkhianatan. Apakah kita harus mempertahankan kelekatan akan kewajiban gereja? Kewajiban gereja bukan kelekatan ya, Romo? ini bisa jadi webinar tersendiri nih tentang Yes. perkawinan dan ups and downs-nya ya. Ya. Kalau bertitik tolak, kalau bertitik tolak dari arti dan fungsi sakramen perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan secara Katolik harus tetap dipertahankan walaupun ada pengkhianatan. Dan saya tadi sebenarnya sudah menyebutkan wajib mempertahankan perkawinan sakramen Katolik itu bukan sebuah kelekatan yang tidak teratur, tapi itu sebuah prinsip, ya. Sebuah prinsip yang memang perlu diperjuangkan. Justru ketika mengikuti dorongan untuk cerai, itu malah menunjukkan kelekatan tidak teratur yang tadi kan ciri ya, di bagian awal saya menunjukkan salah satu ciri kelekatan tidak teratur, emosi itu bermain kuat. Emosi kebencian pada suami atau kebencian pada istri itu yang membuat lalu dia selingkuh, bukan? Dan karena berantem, karena perselingkuhan, emosi kan bermain, kan? Lalu kita putus, tidak ada pernikahan lagi, ya. Itu kelekatan. Jelas, Romo. Ya, Jelas, jelas. Oke, Pak Petrus Bintarto jelas ya. Oke, ini mirip Romo dari Pak Kristianto. Berdosakah saya bila duit lanang untuk beramal kepada KLMTD? Pemberian tangan kanan tidak diketahui tangan kiri. Korupsi kecil terhadap istri. semoga semua paham artinya. Bu Aida paham nggak duit Ya, lanang? tahu Romo. KLMTD itu kecil, lemah, Ya, miskin, terpinggirkan, difabel. ya. Duit lanang apa Romo? Duit lanang itu uang suami di luar gaji. Ah, uang suami di luar gaji. Mm-mm. Oh, uang yang tidak dilaporkan, berarti. Ya kan suami misalnya kerja nih di perusahaan apa, dia kan dapat gaji. Dia dapat tambahan dari apalah.
Nah, itu duit Oh, duit laki-laki itu. oh, itu nggak bisa dianggap itu uang jajan ya, Romo? Ya, ya, tanggapan saya begini Pak Kris, tergantung duit lanang atau uang ini dari mana, halal atau haram. Kalau halal, oke. Dua, untuk KLMTD, ya tentu ini baik. Akan lebih baik kalau disalurkan eh, ke rekening yang nanti akan dibacakan oleh Bu Aida untuk bantuan bagi pendidikan para anggota SI yang muda. Akan lebih baik. Asal uang halal ya, jangan pencucian uang. Sekali lagi, kalau uang lanang istilahnya, nggak tahu istilah orang Jakarta apa sih. Pokoknya uang dari suami yang di luar gaji resmi, asal halal, dijamin kehalalannya. Lalu untuk KLMTD, apalagi untuk sumbangan bagi Yesuit muda, tiket masuk surga. Yang penting duit istrinya sudah cukup gitu ya, Romo. Halal, ya Aduh, kata halal penting loh. yang lain dijawab tertulis ya, karena sudah jam 21.23. 23. Oke. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih teman-teman yang bertanya, apalagi pertanyaannya lucu-lucu itu menghibur. Oke, ada pengumuman yang harus dibacakan. Oke, Red Paskah Klaten kita masih terima pendaftaran ya. Kalau ada yang masih berminat untuk ikut, silahkan mengisi G-form-nya nanti kita kirimkan. Oke. Nah, ini yang tadi Romo bilang. Ayo yang punya uang lanang kirim ke 604 453 5887. Silakan. Bagi yang masih belum mempunyai buku Hiduplah dan Bebaslah, kalau saya sih eh, meng apa ya, menghimbau untuk punya, karena dari baca baca ini terus denger Romo itu benar-benar bisa mendapatkan banyak sekali. Nanti atau setelah kita mendengarkan Romo dibaca ulang itu bisa lebih jelas lagi. Ini 15 bab ini benar-benar bagus sekali menurut saya. Jadi kalau yang masih belum punya buku, silahkan hubungi Mas Gary. Itu nomor teleponnya boleh di screenshot. Oke, lanjut. Oke, tanggal minggu depan ya. Minggu depan itu kita libur. Jadi hari Selasa minggu depan kita akan memberikan link YouTube pelajaran Romo Nano dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 hari ini. Jadi para peserta bisa mendengarkan. Mungkin yang lalu-lalu kurang atau ada yang tidak hadir, boleh didengar ulang. Kita akan buka dari pagi sampai malam. Silahkan untuk hari Selasa minggu depan. Kita ada lagi Selasa tanggal 19 Maret, itu sesi 8 dengan judul Kerendahan Hati. Pastikan Ibu Bapak bisa hadir, jangan lewatkan keseruan-keseruan yang akan kita terima dari Romo Nano. Habis? Oke. Kita tutup dengan doa. Nanti Romo tolong berkat ya Romo. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, lewat webinar ini, Kau sadarkan kami akan dosa kelekatan tak teratur. Karena hati yang terbagi secara emosional tertuju kepada orang atau barang. Limpahkanlah rahmat-Mu Bapa,
agar kami terbebas dari kelekatan tak teratur, dengan menyadari gerak atau pengalaman batin, menyadari kebodohan-kebodohan kami, dan mampukan kami senantiasa berbagi akan kasih dan penerimaan Allah di dalam pelayanan tanpa pamrih yang dibimbing oleh Roh, bukan oleh daging. Dimuliakan dan dikuduskanlah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Santo Ignatius, doakanlah Doakanlah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda sekalian, pasangan, anak-anak, cucu, saudara-saudari kita sekalian, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita ketemu 2 Terima minggu. kasih Romo. Terima kasih.